warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama-sama Bapak Tamsil Indri atau Tamsil anggota DPD RI daerah asal pemilihan Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kami bincang-bincang dan ingin menanyakan satu pertanyaan, di manakah Indonesia ke depan, hari ini dan ke depan, apa dalam gambaran kita sehat-sehat saja waktunya ya, dalam kaitannya dengan pertemuan yang bergengsi kemarin itu yang dihadiri oleh tokoh yang terkenal. Poros Serpong. Poros Serpong namanya. Itu media yang menyebut sebagai Poros Serpong, yang dikesankan ada nuansa politisnya. Ya sebenarnya itu bukan pertemuan politik, itu adalah silaturahmi dalam rangka juga berbuka puasa bersama. Memang tokoh-tokoh yang hadir ya tokoh-tokoh yang sangat populer selama ini, seperti Jenderal Gatot Nurmantio, Dr. Rizal Ramli, dan secara formal yang orang tidak sangka-sangka adalah Pak Lanyala Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, di mana beliau sudah menyatakan bahwa untuk ke depan dia bersedia mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah satu terobosan yang menarik karena di saat orang berbicara tentang Pak Jokowi 3 periode, ada orang yang pimpinan lembaga tinggi negara, anggotanya termasuk fraksi terbesar di MPR, 136 orang, itu menyatakan bahwa dia mencalonkan diri. Berarti lembaga ini menutup peluang untuk adanya 3 periode, dan memang itu tidak sejalan dengan konstitusi kita. Tapi kalau ada keinginan kuat untuk itu berarti yang mempunyai keinginan untuk itu pasti menaruh kekuatan yang besar di dalam lembaga-lembaga politik untuk merubah konstitusi. Nah ini DPD saya kira melalui ketuanya Lanyala Mataliti memberi sinyal bahwa itu tidak boleh terjadi. Yang kedua, ini juga terobosan yang hebat karena Lanyala menyampaikan bahwa dia mengakomodir aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan supaya presidensial threshold itu menjadi 0%. Jadi siapa saja putra terbaik di Republik ini itu memungkinkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, ini tidak sesuai dengan keinginan partai-partai politik khususnya yang dominan di parlemen, karena dia cenderung untuk membuat parliamentary threshold yang tinggi dan juga presidensial threshold yang kalau seperti yang lalu besarannya 20% untuk suara dan di dasar 20% untuk kursi, 25% berdasarkan suara. Nah, ini berimplikasi pada terbatasnya figur-figur aspiratif dan tokoh-tokoh terbaik di Republik ini untuk masuk menjadi kandidat presiden. Padahal penduduk Republik Indonesia ini ada di kisaran 270 juta. Dari 270 juta ini kita berharap bahwa ada tokoh-tokoh yang mumpuni yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu banyak. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang begitu rumit, dan juga kita ingin menjadi bangsa yang memiliki kualitas yang unggul dan ditentukan di tengah-tengah masyarakat dunia. Dulu Indonesia dikenal sebagai negara singanya di Asia Tenggara. Nah,
sekarang ini kita menjadi negara yang tidak begitu diperhitungkan di Asia maupun di Asia Tenggara. Nah, karena kita tidak memiliki pemimpin yang kuat. Karena itu ke depan ini saya kira pemimpin yang kuat ini sangat diperlukan, dan pemimpin yang dicintai oleh rakyat juga mencintai rakyat. Pemimpin yang tidak menebar utang yang terlalu banyak. Sekarang ini Indonesia dalam pemerintahan Pak Jokowi ini ada tambahan utang lebih 3.000 triliun. Padahal waktu zaman Bung Karno tidak pernah mencapai angka sebesar ribuan triliun. Kecuali pada Pak SBY ada 1000-an triliun. Pada Pak Habibie saya kira hanya sekitar 30-an triliun. Jadi tentu ini menjadi satu masalah yang kita hadapi. Pada sisi yang lain, utang bertambah banyak, tetapi pengangguran juga semakin banyak. Angka kemiskinan juga banyak. Nah, anak-anak yang putus sekolah jangan-jangan juga tambah banyak. Nah, ini belum ada survei yang dilakukan untuk mengetahui hal ini. Ya. Tetapi banyak sekolah-sekolah unggulan yang kehilangan siswa di masa pandemi ini. Bukan hanya karena tidak ada offline, tidak ada offline, tidak ada tatap muka, tetapi pada saat online itu sudah banyak yang menyatakan diri mengundurkan dari sekolah. Bahkan mahasiswa di Unsri itu saya mendengar ada 80% yang tidak sanggup untuk membayar uang kuliah. Nah, sedang nggak tahu di perguruan tinggi yang lain. Nah, ini diperlukan tokoh yang bisa mengatasi ini dan tidak hanya berkutat dalam masalah-masalah utang. Karena ada pesan Buya Hamka, orang yang banyak utang itu jalannya terbatas. Karena kalau dia berutang di sebelah kanan, maka dia belok kiri. Ya, itu ciri daripada orang yang banyak utang. Saya nggak tahu Rahman punya utang banyak apa enggak. Ya. Ini apalagi ini negara nggak boleh banyak utang. Ya. Nanti akan dituntut pertanggungjawaban, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia nanti ini akan sudah mulai dituntut, dimintai pertanggungjawaban tentang diapakan utang-utang itu semua. Bukan hanya dia menunjukkan bahwa dia membangun ini dan membangun itu, sejauh mana yang dibangun itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, jangan sampai tidak ada korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah itu. Nah, saya kira itu. Kita siap-siap salat isya, salat tarawih, dan kita akan lanjutkan nanti dengan satu pertemuan lagi. Anda datang dan bawa tokoh-tokoh penting lainnya. Ya. Terima kasih Kak Tamsil dari salah seorang dari inisiator pertemuan Porser Pemilu. Itulah yang disampaikan pernyataan. Kenapa cukup ya?